Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dita dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi reformasi pajak penghasilan badan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Zago Sefansyah, kedua Audilia Ersa, ketiga Nabilah Putri, keempat Cindy Alfa, kelima Zulfani Hafsimata, keenam Muhammad Alfian. Lanjut, di sini ada 3 sub pokok pembahasan. Yang pertama ada pertimbangan efisiensi domestik, yang kedua ada pertimbangan efisiensi internasional, dan yang ketiga ada pertimbangan kasus-kasus pajak penghasilan badan. Sub pokok pembahasan yang pertama ada pertimbangan efisiensi domestik, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada total investasi dan jenis proyek investasi. Adanya perlakuan pajak yang berbeda, kemudian mendistorsi pilihan korporasi untuk proyek investasi tertentu dan mungkin memberi beberapa perusahaan memiliki keunggulan kompetitif akibat pajak dibandingkan dengan perusahaan lain. Lalu, yang kedua ada efisiensi di bawah ketidaksempurnaan pasar keuangan. Di sini, kerugian pajak implisit sumber eksternal keuangan mungkin memaksa perusahaan tertentu untuk membiayai investasi hanya dengan sumber keuangan internal. Yang ketiga ada hutang versus investasi yang dibiayai ekuitas. Pembayaran bunga dapat dikurangkan dari dasar pajak pendapatan perusahaan, tetapi pengembaliannya atas ekuitas dikenakan pajak dengan tarif pajak perusahaan. Aturan pajak ini memberi perusahaan korporasi insentif yang disebabkan pajak untuk membiayai investasi dengan hutang daripada ekuitas. Ini mungkin membuat perusahaan lebih rentan terhadap kebangkrutan dan mendiskriminasi perusahaan kecil dan startup yang telah mengurangi akses dan persyaratan yang kurang menguntungkan pada pembiayaan hutang dan sehingga seringkali lebih bergantung pada ekuitas. Kemudian yang keempat ada efisiensi di bawah pandangan baru dan teori inti perusahaan. Pandangan baru ini mempelajari keputusan keuangan dan investasi perusahaan yang tidak hanya bergantung pada pajak penghasilan perusahaan, tetapi juga pajak atas pembayaran dividen, bunga, dan capital gain di tingkat pribadi. Teori inti perusahaan mempelajari keputusan keuangan dan investasi perusahaan yang baru didirikan, yang baru berinvestasi sampai matang, dan mulai membagikan dividen. Analisis tersebut mengasumsikan jenis sistem pajak pendapatan klasik. Pertimbangan yang kelima adalah efisiensi di bawah pandangan tradisional. Pandangan tradisional tentang perpajakan dividen dapat dilihat di Poterba dan Summers pada tahun 1983 yang menegaskan bahwa pemegang saham menghargai dividen lebih tinggi daripada capital gain. Ini yang pertama, asumsi yang mendasari pandangan tradisional terlepas dari kerugian pajak atas dividen. Berdasarkan pandangan ini, perusahaan akan memberikan dividen secara teratur. Subbab yang dibahas selanjutnya adalah pertimbangan efisiensi internasional. Pertimbangan yang pertama adalah efisiensi di bawah tampilan new. Pajak pendapatan modal yang dikenakan pada tingkat pribadi atau pajak negara asal tidak akan mempengaruhi keputusan keuangan dan investasi perusahaan di bawah pandangan new. Pajak tingkat pribadi atas modal kemudian hanya akan mempengaruhi jumlah tabungan domestik, tetapi tidak untuk investasi dalam negeri. Perbedaan antara tabungan domestik dan investasi sama dengan impor atau ekspor modal bersih. Hal ini diungkapkan di Sorensen tahun 2006. Pandangan new mungkin menyajikan keputusan keuangan dan investasi perusahaan multinasional. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Sorensen pada tahun 2006, korporasi kecil domestik yang tidak dikutip mungkin tidak dapat menarik pembiayaan dari pasar modal internasional. Sebaliknya, korporasi ini sebagian besar memperoleh
pembiayaan dari investor domestik dan pasar modal domestik, keputusan keuangan, dan investasi dari perusahaan kecil yang tidak dikutip dari bursa saham. Oleh karena itu, lebih akurat dimodelkan di bawah pandangan Nyunyu. Ini menyiratkan bahwa pajak tingkat pribadi domestik berbasis tempat tinggal atas dividen dan keuntungan modal hanya mempengaruhi perilaku keuangan dan investasi dari perusahaan domestik yang lebih kecil di suatu negara. Sumber keuangan investasi internasional, hutang versus ekuitas. Sistem pajak pendapatan perusahaan mendistorsi pilihan sumber keuangan investasi asing. Perusahaan induk di negara asal mungkin menggunakan dananya sendiri, ekuitas yang baru diterbitkan atau laba ditahan, atau meminjam hutang untuk membiayai investasi asing langsungnya. Anak perusahaan asing mungkin menerbitkan obligasi atau ekuitas yang baru diterbitkan, yang mungkin dibeli oleh perusahaan induk atau oleh perusahaan lain, atau mungkin menggunakan laba ditahannya sendiri untuk membiayai investasinya. Pajakan internasional atas pendapatan perusahaan. Perusahaan seringkali memiliki insentif untuk segera mengurangi kerugian dari basis pajak perusahaan. Korporasi ingin mengurangi kerugian di yurisdiksi di mana mereka menghadapi tarif pajak perusahaan tertinggi dan di mana mereka dapat menggunakan kerugian tersebut untuk mengimbangi pendapatan kena pajak lainnya. Oleh karena itu, peraturan pajak perusahaan mungkin tidak hanya mengakibatkan peralihan laba internasional, tetapi juga dalam realokasi kerugian grup. Perusahaan dapat mengalihkan keuntungan antar lokasi dengan menetapkan harga transfer sehingga keuntungan dialokasikan di yurisdiksi di mana pajak perusahaan rendah. Oleh karena itu, perbedaan dalam sistem pajak perusahaan akan mendorong perbedaan antara laba aktual yang dihasilkan di yurisdiksi dan basis pajak perusahaan di yurisdiksi tersebut. Dalam praktiknya, pemerintah berusaha untuk mengurangi pergeseran keuntungan internasional dengan menetapkan aturan penetapan harga transfer. Jenis lain dari perencanaan pajak internasional untuk mengurangi pajak perusahaan melibatkan penggunaan perjanjian pajak. Korporasi mungkin misalnya mendirikan perusahaan saluran di negara lain untuk memanfaatkan jaringan perjanjian pajak negara itu. Pilihan bentuk hukum. Bentuk badan hukum jenis cabang menawarkan sejumlah keuntungan pajak bagi perusahaan induk. McCartan 1995. Kerugian dari cabang asing seringkali langsung dikurangkan dari basis pajak perusahaan induk di negara asal. Keuntungan akan dikenakan pajak di bawah pajak perusahaan negara tuan rumah jika cabang membentuk bentuk usaha tetap di negara tuan rumah, tetapi keuntungan mungkin tidak diserahkan ke pemotongan dividen negara tuan rumah. Meskipun beberapa negara memang memungut pajak keuntungan atau pemotongan cabang yang serupa, dan aset dapat lebih mudah ditransfer dari perusahaan induk ke cabang tanpa perusahaan induk harus membayar pajak capital gain atau perusahaan atas aset yang mungkin dihargai. Anak perusahaan di sisi lain menawarkan kesempatan untuk menangguhkan pajak negara asal dan seringkali memiliki provisi. Pertimbangan kasus-kasus pajak penghasilan badan. Misalnya, kasus pajak perusahaan memiliki konsekuensi distribusi. Pajak perusahaan berkontribusi pada kemajuan sistem perpajakan jika bebannya dibebankan pada modal karena pendapatan dari modal terkonsentrasi di antara para wajib pajak berpenghasilan menengah dan tinggi. Ini belum tentu terjadi jika beban pajak perusahaan dibebankan pada tenaga kerja atau konsumsi. Selain itu, jika beban tersebut dibebankan pada tenaga kerja, akan lebih efisien jika mengenakan pajak tenaga kerja langsung daripada mengenakan pajak tenaga kerja secara tidak langsung. Dan bahkan, jika beban jatuh pada modal, mungkin bukan orang kaya tetapi rumah tangga berpenghasilan menengah yang membayar pajak. Faktanya, beban pajak perusahaan tidak dibagi oleh semua pemegang saham dengan cara yang sama seperti beberapa perusahaan terlibat dalam aktivitas perlindungan pajak dan perusahaan lain tidak. Pemegang saham perusahaan jenis kedua, ceteris paribus, akan menerima pengembalian yang lebih rendah dan menanggung sebagian besar beban pajak perusahaan daripada pemegang saham perusahaan yang secara ekstensif menggunakan strategi penghindaran pajak yang tersedia. Ini menimbulkan masalah ekuitas horizontal. Jangka pendek, beban pajak perusahaan mungkin dibebankan pada pemegang saham dan mungkin pada konsumsi dalam bentuk harga yang lebih tinggi.
karena tidak mungkin perusahaan dapat segera mengubah persediaan modalnya. Tarif pajak perusahaan kemudian mengurangi pengembalian setelah pajak yang diterima pemegang saham atas investasi mereka yang dibiayai ekuitas di tingkat perusahaan. Namun, dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan persediaan modalnya. Oleh karena itu, beban mungkin tidak selalu menjadi beban modal dalam jangka panjang, tetapi mungkin juga jatuh pada tenaga kerja. Jangka panjang. Dari tarif pajak perusahaan pertama kali dipelajari oleh Herbert George pada tahun 1962 dalam model dengan dua industri yang bersaing sempurna, sektor korporasi dan sektor yang tidak berhubungan, di bawah kondisi skala hasil konstan dan dengan asumsi bahwa pasukan keseluruhan modal dan tenaga kerja dalam perekonomian adalah tetap. Faktor-faktor produksi bergerak sempurna antara dua sektor dan digunakan sepenuhnya. Selain itu, individu memiliki selera yang sama. Ada fungsi utilitas tunggal, tetapi belum tentu modal dan tenaga kerja yang sama. Permintaan bersifat homotetik, yang berarti rasio permintaan untuk kedua produk tersebut tidak bergantung pada pendapatan individu, yaitu elastisitas pendapatan adalah kesatuan. Dan oleh karena itu sama untuk semua individu. Pajak perusahaan yang diberlakukan pada tingkat yang sangat kecil adalah satu-satunya pajak yang dikenakan. Pemerintah mendistribusikan pendapatan pajak kepada konsumen sebagai subsidi sekaligus. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.